Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya, Ini dengan Mbak siapa ya? Mbak Riana. Yang kemarin WA sama Mbak. Oh, yang kemarin malam ya Mbak. Maaf ya Mbak. Kemarin belum sempat membalas karena kesibukan Ibu ya juga luar biasa, sangat padat kegiatannya. Iya. Untuk Mbak Riana, rumahnya di mana Mbak? Saya di Kudus Mbak. Tadi saya kesini naik motor. Ya Allah, jauh banget dari Pati ke sini. Iya. Saya juga tahu di sini juga dari teman. Kok tahu langsung dari rumah Ibu? Apakah Mbak Riana juga takon-takon kayak gitu untuk menuju ke rumah Ibu? Saya tanya teman tadi. Oh. Terus saya dikasih incer-incerannya. Terus saya tanya tetangga-tetangga sini. Terus pada tahu ya. Terus saya kesini aja. Sebelum dari sini Mbak Riana di mana aja? Tadi mampir ke rumah teman ya, ngobrol-ngobrol gitulah Mbak. Terus juga tadi belanja sebentar karena ada orang tua saya nitip. Gimana kabarnya Mbak Riana sekarang ini? Alhamdulillah baik Mbak. Di pandemi ini ya agak susah sih namanya. Keluar rumah juga susah, untuk main juga susah karena kan harus membatasi. Alhamdulillah ya Mbak, dalam masa pandemi ini kita jaga kesehatannya, kita menerapkan protokol kesehatan ya Mbak. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kalau keluar rumah juga jangan lupa pakai masker ya Mbak, soalnya itu sangat penting untuk kesehatan kita, seperti bertemu dengan teman dari jauh seperti itu, kita harus memakai hand sanitizer setiap waktu kayak gitu ya Mbak. Iya Mbak, kan minggu besok kan niatnya saya mau resepsi di tetangga saya Kudus sana, tapi beda desa. Tapi dibatalkan karena itu tetangganya sebelah itu ada yang kena corona. Terus resepsinya diundur, jadinya saya nggak kesana. Kok pada masa pandemi kok berani ya Mbak di masyarakat Kudus sana menerapkan pernikahan kayak gitu? Ya pernikahannya juga sederhana Mbak, cuma ya itu tadi paling cuma beberapa orang yang diundang 50, 100 mungkin. Tapi ya gara-gara samping rumahnya itu ada yang terinfeksi corona, jadinya ya diundur. Ya kasihan mantainya juga sih Mbak, karena kan udah pengen bulan madu ya. Ngomong-ngomong Mbak Nana, sekarang ini kesibukannya ngapain aja Mbak? Kesibukannya ya santai di rumah sih Mbak. Ya tapi ya lama kelamaan bosan pengen main, juga pengen kerja lah. Kan saya sudah lulus. Lulusan dari universitas mana? Saya dari Kudus sendiri, Universitas Muria Kudus. Jurusan apa Mbak? Jurusan akuntansi. Dulunya saya pengen di Semarang Mbak, tapi nggak diizinin sama orang tua saya. Terus saya ya di Kudus aja, soalnya kalau jauh dari orang tua itu orang tua khawatir. Kenapa Mbak kok orang tua mengkhawatirkan Mbak Nana kayak nggak diizinin ke jauh-jauh kuliahnya, itu karena apa Mbak? Apakah ada hal yang orang tuanya Mbak Nana tidak mempercayai Mbak atau gimana? Mungkin karena saya anak perempuan, anak pertama, dan saya hanya punya satu adik masih kecil. Mungkin orang tua itu khawatir nanti kalau saya di sana itu bebas. Terus pergaulannya juga, kalau di Kudus kan bisa dipantau dari orang tua. Mungkin kalau keluar malam mungkin sampai jam 9. Kalau ada tugas apa-apa harus izin, terus dijemput teman mungkin. Berarti Mbak Nana juga kalau di rumah sering keluar malam, sering kayak nggak terkontrol dari orang tuanya atau gimana Mbak? Iya, kalau saya itu pengennya itu bebas Mbak, karena saya pengen punya kenalan di mana-mana. Soalnya kan zaman sekarang kan ada istilah nggak kenal itu relasinya kurang, itu dapat pekerjaan juga sulitan Mbak. Karena sekarang itu pakai orang dalam. Makanya saya sekarang ini pulang malam ya karena itu pengen mencari teman.
Selain mencari teman juga mencari pengetahuan informasi dari luar sana sehingga kita punya pemikiran banyak yang luas kayak itu ya Mbak. Ya, tapi yang anggapnya orang tua ya mungkin keluyuran, kurang dari ya kalau anak perempuan pulang malam. Soalnya kalau siang kan saya membantu orang tua di rumah Mbak. Saya punya warung di depan rumah ya, kayak warung kecil-kecilan lah, kayak toko sembako. Saya nunggu di situ. Makanya kalau main ya saya malam. Berarti membantu ibu setiap hari Ya, jualan di soalnya ibu bekerja di pabrik jarum Kudus sana. Terus sorenya itu jualan di warung. Kalau pagi saya yang nungguin di warung. berarti bergantian ya Mbak, kalau ibu kerja di pagi hari Mbak Nana yang menungguin. Kalau kuliahnya gimana Mbak, antara bantu orang tua sama kuliahnya itu? Ya kuliahnya ya saya ambil shift yang sore. Bagi kayak karyawan pekerja kayak gitu. Ya, mengambil kelas yang berbeda. Makanya saya itu cuma sedikit punya teman. Makanya pengen nambah teman baru lagi. Soalnya kan kalau beda kelas kan temennya nggak netap. Iya. Jadi ya Mbak Nana rajin juga ya membantu orang tua sambil kuliah, dan pada saat itu tuh juga orang tua juga belum mempercayai sepenuhnya kepada Mbak Nana. Ini kesepakatan waktu terlebih dulu gimana Mbak? Oh iya iya. Jadi dalam konseling ini kita melakukan konseling 50 menit ya Mbak. Apakah Mbak Nana berkenan? Iya berkenan. Jadi dalam konseling kali ini Mbak Nana harus bisa terbuka kepada saya. Jadi apapun permasalahannya bisa. Jadi nggak usah khawatir dalam permasalahannya tidak akan disebarluaskan pada ibu. Jadi ini ada sifatnya rahasia Mbak permasalahannya. Nantinya Mbak Nana juga harus bisa terbuka agar kita menyelesaikan permasalahannya pun mudah. Iya Mbak. Itu Mbak. Kita bersepakat ya Mbak. Iya. Kita melakukan konseling 50 menit. Baik Mbak. Untuk kedatangannya Mbak Nana di hari ini bisa permasalahannya seperti apa Mbak? Ya. Terima kasih Mbak. Permasalahan saya itu saya pengen kesini kan pastinya punya masalah ya. Iya. Salah satunya itu saya kan baru lulus ya. Terus wisuda bulan Agustus kemarin. Terus saya kan mau cari kerja, niatnya kan pengen yang kerja yang di kantoran. Soalnya saya kan jurusan akuntansi Mbak, jadinya pengen kayak administrasi, perbankan seperti itu. Tapi tinggi saya tidak mencukupi kalau perbankan, cuma apa namanya kan saya cuma 150, sedangkan di bank itu harus 155 minimal Mbak. Ya makanya saya itu berusaha untuk mencari kerja di mana-mana. Tapi ya sulit di masa sekarang ya Mbak, saya stres sekali karena itu dengar omongan sana sini. Masa habis lulus kok nggak dapat kerja, padahal anak saya itu tepat dulunya. Kan beda, dulu kan belum pandemi, sekarang kan pandemi gitu kan Mbak ya. Kadang saya kasihan pada orang tua saya karena saya itu belum dapat kerja, terus saya nganggur, saya sering pulang malam. Terus saya juga pusing mau gimana, udah tanya sama teman-teman sekarang ini menggunakan orang dalam Mbak. Pernah saya itu interview di salah satu perusahaan, saya keterima. Cuma saya kan pernah itu interview di perusahaan ya Mbak ya. Saya itu mencoba masuk interview tes, tapi ya saya minder soalnya di sana itu banyak yang bawa orang dalam. Terus saya nggak punya harapan lagi, pastinya saya kan nggak masuk kalau seperti itu, soalnya itu banyak saingan juga banyak orang dalamnya. Makanya saya itu nyari kerja ya kalau bisa yang murni, tapi kan sulit kan Mbak ya. Terus saya juga belum tahu kenalan, makanya itu saya pusing dengan omongan tetangga itu pusing Mbak. Untuk sekarang ini Mbak Nana pekerjaannya apa Mbak? Pekerjaannya ya itu di rumah kadang ngelesi. Tapi ya kan nggak tentu ya Mbak, ngelesi itu cuma seberapa doang kan penghasilannya, cuma ngisi waktu luang aja. Ya pengennya ya yang
kerja tetap gitu yang di kantor kayak orang-orang gitu Mbak. Tapi kan semua butuh proses ya Mbak ya, nggak mungkin udah lulus langsung bisa cari kerja yang enak, nggak mungkin ya. Makanya itu saya itu pengen nggak dengerin omongan orang, kasihan orang tua saya itu sengit banget Mbak sama tetangga saya yang depan rumah itu, namanya itu ya gitu lah, ada Mbak pokoknya namanya, dia itu ide ibu-ibu dibanding-bandingkan dengan anaknya udah keterima di mana-mana pas lulus. Tapi padahal ya Mbak ya, dia kerja sekarang itu bayar loh kan di bank kan bayar ya Mbak ya. Makanya saya itu nggak suka kalau melihat dia Mbak, kayak omongannya itu udah nggak bisa dipercaya gitu loh. Mesti kalau saya ngelesi di rumah mesti bayarannya berapa kan, orang yang omongan yang menyakitkan orang kan ditanya bayaran kerja di mana nikah kapan ya Mbak ya. Makanya itu saya pusing, belum dapat jodoh terus belum kerja. Pusing Mbak, omongan orang itu syadunya minta disunat kayaknya. Berarti untuk permasalahan Mbak Nana saat ini tuh bingung untuk mencari kerja ya, karena setelah lulus Mbak Nana belum mendapatkan pekerjaan. Iya. Untuk orang tuanya Mbak Nana ada saran atau kedepannya Mbak Nana mau bekerja di mana? Apakah ada tuntutan untuk bekerja di mana atau itu? Iya Mbak, itu apa namanya, kalau dari orang tua saya sih belum menuntut ya kalau saya harus segera bekerja, karena saya juga pengen santai dulu, pengen apa namanya menambah ilmu kayak ngeles, udah daftar di mana di perusahaan yang banyak sekali, mungkin kalau dijumlah mungkin udah 20 lebih, tapi belum ada panggilan juga, entah kenapa itu ya Mbak ya. Makanya itu saya itu butuh apa ya namanya, butuh inspirasi lah, biar saya itu nggak putus asa untuk mencari pekerjaan, juga tidak mendengarkan apa kata orang, karena saya itu jika mendengarkan sedikit saja omongan yang kurang berkenan, rasanya itu saya udah males Mbak sama orang itu, terus males beraktivitas, pendiam apa ya namanya, murung gitu Mbak. Jadi permasalahannya Mbak Nana tadi, pihak orang tua tidak menuntut pekerjaannya di mana, dan orang tua saat ini juga pengennya Mbak Nana harus free terlebih dahulu, dan ibarat pengen menjalani refreshing dulu lah ya Mbak setelah lulus dari kuliah. Orang tua juga mengerti yang kemarin bermumet-mumet untuk sidang, untuk lulus seperti itu, dan sekarang ini malah Mbak Nana sering cemas, takut, dan sering murung di rumah. Terus dari tindakan perilaku Mbak Nana, apakah pernah biasanya jalan-jalan keluar rumah dengan teman-temannya? Untuk pendapat orang tua Mbak Nana seperti itu bagaimana Mbak? Kalau saya sih sering keluar rumah ya Mbak, karena saya itu orangnya nggak suka diem. Ya intinya pengen main, pengen belanja tapi nggak punya uang, terus pengen jajan, kalau minta orang tua ya sungkan, terus dari orang tua juga kadang itu jengkel, karena itu saya keluyuran terus, main terus, nggak kayak orang-orang anak-anak tetangga saya yang kerja pulang. Kalau menurut saya kan itu monoton ya Mbak ya, apa namanya, kurang seru menurut saya. Soalnya itu kenalan saya aku itu banyak sekali, nanti kalau nikah paling saya juga nyumbangnya banyak Mbak. Makanya itu ini cerita dulu ya Mbak ya. Iya nggak apa-apa, ini sambil minum-minum terlebih dahulu Mbak biar nggak haus. Oh iya Mbak, terima kasih ya Mbak. Ini ada tisunya. Mbak Ulfa ya? Iya nggak apa-apa Mbak Ulfa, Kami santai aja ya Mbak. Mbak boleh izin ke belakang sebentar? Iya boleh, silakan. Permisi ya Mbak ya. Iya.
permisi Mbak, makasih ya. Iya, silakan duduk Iya, kembali. tadi saya itu apa namanya nerima telepon dulu, ibu saya nelpon. Soalnya kan tadi belum izin. Itu apa namanya, ibu saya tadi masih bekerja, bapak saya itu keluar rumah, adik saya itu les, makanya belum bilang. Sebelumnya kok nggak WA orang tuanya dulu, karena kan jauh dari Kudus ya Mbak Iya. ke sini. Nantinya takutnya orang tua juga memikirkan hal yang aneh pada Mbak Riana. Soalnya orang tua saya kan nggak maksud WA ya Mbak, orang Jawa, orang tuh apa ya namanya, orang dahulu gitu, makanya itu telepon punyanya. Nanti juga kalau pulang ya hati-hati ya Mbak, karena perjalanan jauh dari Pati. Iya, menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Iya, saya malah berterima kasih udah apa namanya ketemu sama Mbak Ulfa yang baik, apa namanya disambut dengan baik gitu. Monggo diminum dulu kalau mau minum ya. Oh iya Mbak, terima kasih ya. Sudah Mbak, Udah. bisa dilanjut ya Mbak. Oh iya. Tadi kan sampai apa namanya, orang tua saya Orang kan. tua tidak menekankan orang pekerjaannya Mbak Nana. Iya. Terus tadi Mbak Nana juga sering menyendiri di rumah, terus sering takut karena omongan tetangga kan kayak seperti itu, suka dibanding-bandingkan dengan depan rumahnya Mbak Nana. Terus dari sikap tetangganya seperti itu, perilaku Mbak Nana menanggapi dari tetangga tersebut gimana Mbak? Nah, aslinya sih saya kepikiran ya Mbak. Tipe saya itu aslinya itu kepikiran, tapi itu saya bawa cuek. Melihatnya orang lain itu saya cuek, padahal itu saya apa ya, tertekan dalam hati gitu loh Mbak. Apa namanya, saya juga ketakutan kalau nggak dapat pekerjaan. Tapi kan ibu saya juga bilang kalau pekerjaan itu udah diatur, Udah ada yang ngatur yang di atas. Terus Mbak Nana juga harus berusaha dan ikhtiar kepada meminta kepada Tuhan agar kedepannya Mbak Nana juga semisal ini ya kayak nggak dikasih pekerjaan terus lama untuk diterimanya di perusahaan, nantinya juga kalau Mbak Nana seragam beribadah nantinya juga ada yang lebih baik untuk kedepannya Mbak Nana, agar Mbak Nana juga nyaman dalam pekerjaan tersebut, agar tidak dijelek-jelekan dengan nama Mbak Nana dari keluarganya juga. Terus ya Mbak, itu apa namanya, saya kan suka keluar rumah, terus saya juga apa namanya suka menyendiri, mungkin pergi ke pinggir sawah atau kemana gitu yang bisa membuat saya senang. Tapi ya di lain sisi nanti kalau saya sendiri mungkin di kamar nonton TV, main HP, saya sering kepikiran dengan baik itu saya belum bisa membahagiakan orang tua karena belum dapat pekerjaan, kemudian saya itu dengar omongan orang ya seperti itu, makanya itu saya itu memilih untuk apa namanya membatasi lah untuk bergaul dengan tetangga, karena seringkali saya kan orangnya kan agak apa ya sakit hati nanda, makanya itu saya membatasinya biar saya itu bisa mengontrol emosi, karena kalau saya emosi itu sekali saya udah nggak tahan pasti saya ngomel Mbak, tapi kalau masih saya bisa tahan saya pasti diem dan memilih untuk menghindar aja. jadi untuk permasalahan Mbak Nana sering itu ya Mbak, sering memiliki pengen suasana yang tentram. Dan kadang orang tua juga memikirkan hal tersebut, kadang ya anak saya kok nggak dapat pekerjaan, ya kasihan juga, teman-temannya juga sudah sukses, sudah dapat pekerjaan yang tetap, tapi kan juga namanya orang tua juga bisa lah mencari pengalaman dengan teman-temannya yang di luar sana. Kalau ada pekerjaan bisa Mbak anaknya sendiri bisa dimasukkan kayak gitu ya Mbak. Terus itu Mbak Ulfa apa namanya, bapak ibu saya kan sering cerita-cerita sama saya kalau dia itu punya kenalan sih, apa namanya,
yang bekerja di salah satu perusahaan, tapi itu jauh di Kalimantan sana. Sedangkan orang tua saya kan tidak menyetujui, kalau ibu saya lah yang tidak menyetujui. Tidak tega dengan Iya. anaknya karena anaknya juga perempuan. Mm-mm. Merantau dari Kalimantan sampai di Kudus kan juga jaraknya cukup Jauh jauh. sekali Mbak, tapi ya lumayan gajinya, per bulan itu bisa sampai 8-9 juta. Nah, niatnya bapak saya itu ya pengen saya bekerja cuma 1 tahun di sana untuk nyari modal gitu loh Mbak. Tapi kalau saya sendiri ya berpikir saya masih punya adik, sedangkan di era sekarang saya masukin di grup adik saya kan malah biasanya itu di WA yang aneh-aneh gitu loh Mbak, nanti takutnya malah gurunya Salah paham. salah paham, makanya itu saya yang mantau. Saya juga mikir keluarga itu yang utama Mbak, sekecil apapun pekerjaan saya itu mending saya dekat keluarga. Karena kan kebersamaan keluarga, terus kalau dekat orang tua juga pemikirannya juga ayam, tenang. Iya. Seperti itu. Kalau semisal ya Mbak, kalau pekerjaannya jauh di sana belum tentu Mbak Nana Mbak siapa tadi? Mbak Ria. Mbak Ria betah di sana kan jauh-jauh, eman-eman transportnya kayak gitu ya Mbak. Apakah Mbak Nana sebelumnya sudah pernah melakukan itu pernah konseling dengan bermain peran Mbak? Belum pernah, saya hanya baru ini konseling. Oh, Iya, baru tahu malah Mbak. oh. Iya. Jadi ya konseling seperti ini Mbak. Jadi Mbak Nana juga bersikap terbuka, nanti juga mengenalkan permasalahannya juga bersama-sama dengan saya, dan dari permasalahannya yang terbuka Mbak Riana juga bisa lebih mudah untuk memecahkan masalah. Baik. Untuk bermain peran itu coba bayangkan untuk Mbak Nana sendiri menjadi Mbak Riana. Sorry ya Mbak, salah. Iya, gak apa-apa. Mbak Riana menjadi tetangganya dan Iya. saya menjadi Mbak Riana. Nanti sebaliknya, nanti Mbak Riana menjadi diri sendiri, nanti saya menjadi tetangganya. Oh iya, Seperti itu Mbak, paham kan Mbak? paham. Saya dulu ya Mbak ya yang jadi tetangga. Iya, dipersilakan Mbak. Oh iya. Kamu ini gimana sih? Udah kerja, udah lulus, kerjanya cuma ngelesin, belum kerja tetap. Sedangkan anak saya itu loh, dulunya lulus terus dapat kerja di mana-mana. Kamu itu nggak becus ya cari kerja? Kan ini kehidupan saya sendiri ya Mbak. Nah, kenapa Mbak ikut campur dengan permasalahan saya? Karena kalau pekerjaan kan dari kemampuan saya, kenapa Mbaknya mengurusin kehidupan saya? Ya itu, makanya kamu itu hanya di rumah, pergi malam, pulang malam. Itu anak perempuan kok nggak becus gitu. Gak apa-apa, kan yang mencukupi kebutuhan bukan kamu, bukan kalian ya Mbak. Nah, untuk kebutuhan kan yang mencukupi ke orang tua saya. Orang tua saya juga nggak komplain dengan saya, nggak menekankan saya harus bekerja di mana, terus nggak membanding-bandingkan dengan orang lain. Terus orang tua saya juga memahami kondisi saat ini. Udah, apa lanjut lagi? Kamu ini gimana sih? Punya tetangga kamu itu nggak becus cari kerja, pulang malam terus. Aduh, pusing lihatnya. Ya Apalagi kamu Anda itu- ngomong apaan? Astagfirullah, sabar. Makanya itu kerja nggak ngeleset sih, gajinya berapa sih? Kalau di kantor anak saya itu 5 juta lebih. Ya Allah Gusti. Iya, mestinya kan anak. Allah. Astagfirullah. Anak saya itu loh. Mondar mandir, dulu bapakmu yang nggak kerja, sekarang kamu. Udah berapa bulan
dari bulan Agustus, September, Oktober, November, udah 4 bulan loh nak. Kenapa Kamu ini kamu punya. urusin kehidupan saya, bukan kehidupannya ibu sendiri? Nah saya lihat orang-orang itu pada sukses-sukses. Kalau orang kuliah itu suksesnya langsung. Nggak kayak kamu nyari kerja sana sini nggak keterima. Cuma 1 dipanggil perusahaan nggak keterima juga. Kalau boleh tahu pekerjaan anaknya apa ya mbak? Nah ya di bank toh 5 juta lebih gajinya, bisa mencukupi saya. Tuh rumah saya itu bagus, kayak apartemen. Aduh. Iya nggak Mbak, apa-apa. asalkan Mbak Riana tahu ya, anak saya, suami saya, cucu saya sukses semuanya. Pegawai bank sama pegawai bank, perawat sama polisi. Tuh lihat anak saya, jagonya nyari kerja. Kamu itu loh nggak becus, geram melihatnya orang pengangguran. Iya nggak apa-apa. Terus ngomong terus nggak apa-apa bu. Aduh, kadang saya capek melihatnya. Kamu itu nggak Ya, nggak kerja, usah dilihatin. main terus sama temanmu, Nggak usah nggak dilihatin. kesini. Ya nggak usah diperhatikan, kan punya kehidupan sendiri ya bu. Kalau berbicara itu dipikir terlebih dahulu lah bu. Kalau ibu sudah baik, udah kehidupannya lebih lancar dari yang sana-sana udah Loh, kaya. emang saya lancar kehidupan saya. Memang ada kesulitan, namun langsung tinggi derajatnya. Nggak usah begitu bu, nanti itu Loh, ya harus begitu, kita itu harus optimis, konsisten, harus berani untuk ke depan. Anak-anak saya sukses, iya nggak apa-apa. berkat saya juga, nggak kayak kamu. Iya, Ibumu nggak cuma di warung itu berapa gajinya? Iya nggak Kamu apa-apa. itu, aduh. Makanya gerak kalau nyari kerja. Iya. Ini saya memberikan motivasi loh kalau saya itu. Doakan aja ya bu. Ya, Namanya gampang nanti juga- saya doakan ya. Iya sudah. Oh jadi pada intinya saya sudah memahami dari karakter dari tetangga. Saya sudah memahami karakter dari tetangganya Mbak Riana. Iya. Begitu Mbak, orangnya itu apa ya namanya? Serius, kemudian sombong, dan juga tidak suka kalau ada orang lain sukses. Jadi pada intinya tetangganya Mbak Riana juga super kalau berbicaranya nggak Iya, sampai sampai itu. kelewatan Makanya seperti saya itu. itu lebih mending nggak dengerin dia. Lebih baik saya pergi gitu. Jadi selanjutnya kita bergantian ya Mbak Iya. Nana menjadi diri sendiri dan saya menjadi tetangga. Baik. Mbak Riana, kamu udah kerja atau belum kok? Kebiasaan di rumah terus. Ya saya ngelesi Bu. Ini juga apa namanya? Alah ngelesi bayaran seberapa toh? Ngelesi 1 hari atau berbulan-bulan itu dapat berapa? Kalau proses kan semua itu nggak harus instan. Kayak anak saya dong bu, Mbak, anak saya itu kerja di bank, bayarannya juga lebih lah untuk kehidupan, sudah mencukupi lah seperti itu. Nggak semua orang sukses. Jadi ada yang polisi, jadi ada yang bidan, ada yang dokter. Kan Mbak Riana malah duduk di rumah. Namanya juga mencari pekerjaan. Sudah tahu saya itu, anak-anak saya sudah membuktikan. Jangan asal-asalan seperti itu. Makanya Mbak, carilah usaha atau lamar di bank atau di perusahaan, kan banyak pekerjaan sekarang ini. Usaha kan udah saya lakukan, mungkin belum saatnya, kan ada rezekinya nanti. Orang tua gimana Mbak? Udah mengarahkan anaknya atau belum? Kalau orang tua saya terserah saya Mbak. Berdiri Mbak, keluargamu itu keluarga yang rendah. Jadi itu kamu itu harus menaikkan derajat dari keluargamu, nggak asal langsung keluyuran, pulang malam sama teman-teman, hura-hura, nggak memikirkan pekerjaan yang tetap. Apa kamu kok nggak ngerti keadaan orang tuamu seperti itu? Apa kamu itu nggak kasihan dengan ibu kamu? Astagfirullah, saya itu kayak gini itu ya juga memotivasi kamu Mbak Riana.
biar kamu itu mempunyai planning lah, mempunyai tujuan lah untuk kedepannya seperti itu. Ya Allah, nggak mikir anak S1 ini ya. Ya sudah, saya sudah mengetahui dari karakter Mbak Riana yang menjadi dirinya sendiri saat dimarahin tetangganya, dan Mbak Riana bersikap termenung, diam, terus rasa cemas takutnya itu ada dari sikapnya Mbak Riana itu diam seperti itu. Jadi Mbak Riana juga memikirkan dari apa yang dikatakan tetangganya itu, jadi menjadikan pemikiran Mbak Riana diri sendiri. Wah, jadi saya tuh harus gini-gini, dan dari bicaranya tetangga itu menjadi motivasi semangat untuk saya harus bisa bekerja di mana aja asalkan itu halal, seperti itu Mbak. Iya. Ya terima kasih Mbak. Tadi ya lumayan apa ya, mengungkapkan apa yang saya rasakan gitu lah Mbak. Ya memang seperti itu sikapnya beliau kepada saya, terutama saya juga kurang kurang menyukainya itu karena ya kadang dikaitkan dengan orang tua saya. Mungkin kalau dikaitkan dengan saya sendiri nggak apa-apa ya, Tapi jangan menyangkut dengan keluarga. Iya. Itu kan kehidupannya sendiri, privasi kan Mbak, privasi itu. juga. Jadi berbicaranya tetangga itu nggak usah didengarkan, nggak ya didengarkan, tapi cuma mempunyai lah motivasi dari omongan tetangga bisa membuat semangat Mbak Riana ke depannya untuk bisa bekerja giat dan rajin, terus bisa berusaha mencari pekerjaan yang menurut Mbak Riana itu nyaman dan pas dengan kemampuannya Mbak Nana setelah lulus dari kuliah. Seperti itu. Apa yang dirasakan Mbak Riana setelah bermain peran yang tadi sudah dipraktikkan secara langsung? Perasaan saya sangat plong sekali Mbak, karena saya bisa mengungkapkan unek-unek dari omongan beliau. Intinya saya sudah sudah geram, sudah jenuh dengan omongan dia gitu loh Mbak. Saya juga terlalu sakit hati mungkin ya, setiap hari dia kepoin saya, setiap hari saya dengar dari omongan tetangga dia membicarakan saya kurang baik. Makanya itu saya itu agak gimana ya Mbak, saya itu tertekan dalam hati sebenarnya. Saya pengen memarahinya, ya pengen menampar kalau bisa, tapi kan saya masih menghormati, soalnya kan dia kan Orang tua gitu Mbak. Mungkin saya hanya bisa memendam, hanya bisa rasanya pokoknya itu udah plong, udah enak ya, meskipun belum tahu solusinya bagaimana saya ya Mbak ya. Yang penting saya itu udah bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan selama ini. Saya kalau mau curhat sama temen ya nanti takutnya saya terlalu benci dengan tetangga. Kalau nanti saya cerita dengan orang tua ya mestinya saya dimarahin, karena itu pernah orang tua saya bilang gak usah dengerin. Mungkin dia itu rada iri karena saya kan punya warung sendiri, dia kan nggak punya, pengen punya tapi nggak punya, dipunya-punyain gitu Mbak. Aduh rasanya gitu Mbak. ya, yang sabar juga untuk menghadapi dari tetangga itu lebih tajam, dengan pembicaraannya itu lebih tajam untuk menyakiti hati kita ya Mbak. Iya. Jadi diri kita itu juga rasanya ya, saya juga apa yang dirasakan Mbak Riana juga saya rasakan sampai segitunya, sampai tetangganya sampai ya Allah nggak habis pikir dengan perkataan seperti itu. Padahal kan orang tua ya Mbak, jadi orang tua kan juga bisa menjaga lisan terutama, dan juga nggak harus mengikut campur dengan kehidupan dari orang lain sampai segitunya sombongnya ya Allah. Jadi apa yang dirasakan, yang sudah dirasakan Mbak Nana sudah plong. Terus langkah kedepannya apa yang saat ini Mbak Riana lakukan? Maksudnya itu planning perencanaan gitu Iya, ya. langkah.
Ya kedepannya itu saya pengen merubah sikap saya mbak, terutama pada cuek pada orang itu pengen saya rubah. Kemudian saya lebih legowo kalau mendengarkan omongan orang lain. Terus saya lebih semangat lagi untuk mencari kerja mbak. Ya memang saat ini mungkin titik terendah saya adalah ketika saya jatuh ya mbak ya. Saya kan pelan-pelan, untuk sukses kan harus proses, jadinya saya harus lebih bersabar lagi mbak untuk saya itu lebih legowo, lebih sabar, karena kan ya saya harus memahami diri saya sendiri. Untuk hal mencari bekerja kan juga sulit saat pandemi, dan khususnya itu saya kan pengennya di kantor, jadinya itu ya saya harus bisa lebih bahasa Inggris lah, khususnya kan bahasa Inggris. Kalau hitung-hitungan kan udah jurusan saya kan mbak ya. Kalau untuk tinggi badan kan memang kalau sudah besar nggak bisa ditinggikan kembali, makanya Karena dari umur ya mbak, Hmm. dari umur juga. Jadi pada intinya Mbak Riana itu lebih sabar menghadapi tetangga seperti itu. Iya. Terus tapi dari kalimatnya tetangga yang sudah melecehkan, enggak melecehkan ya, memberitahu lah intinya untuk jadikan memotivasi Mbak Nana, terus untuk bisa lebih semangat untuk mencari kerja, usaha juga, dan berdoa seperti itu. Itu mbak ya, saya sangat sangat senang sekali karena di sini saya juga bisa menambah ilmu juga, tahu cara menyelesaikan permasalahan, terutama saya bisa mengambil sikap yang belum menjadi dewasa kan. Kalau orang yang menghindar dari masalah kan namanya kan pecundang ya mbak ya. Makanya itu dari sini saya mungkin lebih lagi bersikap baik kepada orang lain meskipun orang tersebut kurang baik dengan saya. Kemudian saya itu lebih fokus lagi untuk mencari info tentang lamaran pekerjaan dan mencobanya, meskipun belum berhasil mungkin nanti suatu saat jika udah rezeki saya pasti akan diterima, seperti itu mbak. Dan satu hal lagi, saya ingin nantinya itu menyekolahkan adik saya. Cita-cita saya itu seperti itu mbak, karena kan orang tua kalau udah berumur kan bekerjanya kan berkurang, tenaganya itu berkurang. Cita-cita saya ya biar bapak ibu saya di rumah marung gitu, saya yang bekerja itu nggak apa-apa, kan butuh proses. Ini aja mengenai masalah mbak, sebetulnya masalah saya itu banyak tapi saya selesaikan satu-satu ya mbak. Ya satu persatu biar mudah menyelesaikan, dan pemikirannya Mbak Riana juga lebih enteng dan memikirkannya itu enggak kegerundulan terus seperti itu. Jadi kasihan dari kesehatannya Mbak Riana juga lebih dipentingkan karena masa pandemi saat ini juga lebih menjaga kesehatan dan lebih menerapkan protokol kesehatan begitu. Iya mbak, saya juga terkadang takut kapan pandemi ini akan berakhir, kapan saya akan bekerja seperti itu mbak. Soalnya kan saya dengarkan dari perusahaan-perusahaan kan banyak yang di PHK karena pandemi. Makanya itu saya kadang itu putus asa untuk mendaftar, soalnya kan pastinya nggak keterima, soalnya juga ada pengurangan karyawan. Pusing Itu gitu. hal yang utama Mbak Riana itu pengennya kerja di usaha atau melamar di perusahaan atau kantoran seperti itu? Kalau saya itu awal saat ini pengen mencari fokus di perusahaan, karena kan gajinya lumayan. Memang semua orang kan mandangnya harus gaji dulu ya mbak ya. Kenapa seperti itu Mbak? Ya karena saya ingin mencari modal dulu, mungkin 1 tahun 2 tahun nanti yang setelah menikah. Rencana saya itu pengen menjadi guru, karena kan saya pendidikan akuntansi, jadinya itu kalau guru kan lebih ringan untuk membagi waktu dengan keluarga. Kalau di perusahaan kan kurang bisa membagi waktu ya mbak ya. Makanya itu saya pengen di perusahaan dulu, mencari pengalaman,
mengumpulkan modal buat nikah, buat berkeluarga. Terus nanti saya fokusnya ke gurunya. Untuk target dari 1 tahun 2 tahun ke depannya, Mbak Riana itu juga sudah menyiapkan dari rencana-rencana tersebut. Jadi semisal kalau rencana itu tidak tercapai, apa yang dilakukan Mbak Riana ke depannya? Mungkin saya akan bukan berbalik arah ya, mencari jalan keluarnya. Salah satunya mungkin kalau di perusahaan saya nggak keterima, berarti saya gimana caranya saya harus melangkah. Salah satunya itu usaha. Kan saat ini di media sosial kan usaha nggak kayak online shop. Nanti terus mungkin kalau udah berkembang nanti saya akan membangun sebuah toko. Jadi cabang-cabang yang diutamakan itu usahanya online shop. Iya. Selain itu, apakah dari meneruskan dari usahanya orang tua atau mempunyai keinginan yang usahanya itu yang pasti seperti kayak pedagang, bisa pedagang di pasar atau di toko-toko? Apakah Mbak Riana juga belum memikirkan seperti itu atau ingin ke perusahaan saja? Gimana Mbak? Kalau saya sih itu Mbak, kalau perusahaan kan cuma angan-angan ya. Ya memang berharap usaha, tapi kan yang paling utama untuk apa ya namanya menutupi kalau nanti saya nggak keterima, saya pengen bangun usaha sendiri. Ya salah satunya di media sosial, kalau enggak itu usaha rumahan. Jadi kesimpulannya dari permasalahannya Mbak Nana bisa dapat saya simpulkan yang tadinya Mbak Nana mempunyai permasalahan tidak tenang dengan bicaranya tetangga, terus Mbak Nana mempunyai sikap lebih menyendiri, terus lebih takut cemas karena saat ini juga permasalahan Mbak Nana sampai saat ini belum bisa menemukan pekerjaan yang sudah tidak menetap, dan dari pihak orang tuanya juga tidak menuntut harus bekerja seperti apa. Terus keinginannya Mbak Riana ingin bekerja di perusahaan dan sudah melamar banyak perusahaan tapi belum dipanggil. Terus selain itu Mbak Riana juga mempunyai pandangan untuk bisa bekerja di usaha online shop begitu, dan bagus juga usaha apa yang dilakukan Mbak Riana sudah lebih baik, dan kedepannya juga semoga dimudahkan apa yang dilakukan Mbak Riana kedepannya. Terus tetap semangat, dan ini juga sudah hampir 50 menit lebih ya Mbak dalam melakukan konseling hari ini. Dan bagaimana perasaannya Mbak Nana setelah melakukan konseling hari ini? Apa yang dirasakan Mbak Riana? Perasaan saya lebih pulang lagi ya Mbak. Terutama saya belum mengetahui kalau konseling itu seperti ini. Jadi gimana Mbak? Lebih menarik atau lebih menentang dalam melakukan konseling? Menurut saya lebih menarik ya. Soalnya kan ada tekniknya tadi bermain peran. Kalau cerita biasa kan kadang nggak tahu sampai kapan selesainya gitu ya. Tapi kalau konseling ini kan tahu cara penyelesaian masalahnya kan Mbak ya. Jadinya saya ya bersyukur bisa kesini, bisa turun sama Mbak Ulfa. Kemudian saya lebih tahu jati diri saya harus bagaimana ke depannya. Terima kasih ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Untuk kan ini waktunya sudah hampir habis ya Mbak. Apakah bisa dilanjut di lain waktu atau cukup sampai di sini Mbak? Mungkin saya di lain waktu ya Mbak lagi. Soalnya saya juga pengen ada yang saya curhatin lagi. Unek-unek dari saya kan gak itu aja, pengen ada yang lain yang bisa saya ceritakan. Ya tadi kan sudah mengkode aja ya untuk permasalahannya Mbak Riana sangat banyak sekali, dan hari ini juga menyelesaikan cuma satu permasalahan saja. Terus dari permasalahan ini Mbak Riana sudah mendapatkan solusi, dan apa yang dilakukan kedepannya juga Mbak Riana sudah mempunyai planning kedepannya. Semoga ya apa yang kedepannya lebih baik lagi dan lebih dimudahkan ya Mbak. Iya.
Terima kasih ya Mbak ya, saya mau pulang dulu. Soalnya udah sore. Iya, hati-hati ya kan rumahnya jauh. Iya. Cukup kah untuk konseling hari ini cukup ini menyediakan air minum saja Tidak jauh-jauh apa-apa, saya udah mengucapkan terima kasih. jauh-jauh dari Kudus sampai sini cuma curhat seperti itu Tidak ya. apa-apa, nanti Saya pulang malah nggak enak sekali. terima kasih sebanyak-banyaknya Mbak. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.